Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, Kamu akan suci segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku. kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
hari ini aku lagi senang. Bisa tebak apa alasannya? Karena hari ini hari Minggu dan ini juga harinya Tuhan. Hari khusus untuk menyembah dan memuji Tuhan. Menyembah Tuhan nggak ada hari Minggu aja, tapi setiap hari. Hari Minggu harinya kita sekolah minggu dan khusus menyediakan waktu buat Tuhan. Teman-teman, ayo bangun. Kita memuji dan melompat pertama. Kita memujikan hari ini harinya Tuhan. Kita terutama memuji Tuhan dengan semangat. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya teman-teman. Angkat tangan dan ngintip ya. Kita mau bersikap baik untuk menghormati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kasih untuk ibadah hari ini. Amin. Chelsea. Iya sih, Len. Hari ini harinya Tuhan kan? Iya, suara Silen, Ellen, dan teman-teman terdengar ke rumahku. Aku mau mengajak teman-teman memuji Tuhan lagi ya. Oke. Saja. Benar sekali, hari ini harinya Tuhan, hari untuk bersukaria. Sampai-sampai hatiku penuh nyanyian. Hati teman-teman sama nggak? Kalau sama, yuk kita memuji Tuhan lebih semangat lagi. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia,
kita bersaat teduh sebentar, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Maka kita harus sungguh-sungguh dan taat, karena firman Tuhan adalah kebenaran dari Alkitab. Karena itu, sebelum kita mendengar firman, mari kita pujikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Pujian ini menolong kita untuk membuka hati kita yang haus akan kebenaran. Mari kita nyanyikan bersama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Anita bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Kak Anita mau menyapa dulu. Halo yang dari Kota Malang. Ada juga. Halo dari Kota Papua. Dari Kota Ambon. Oh, ada lagi. Halo, selamat pagi dari Kalimantan. Ada juga mungkin dari Sumatera. Halo, selamat pagi. Dimanapun adik-adik berada saat ini, Kak Anita senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Sudah siap? Kita mau belajar firman Tuhan? Kita mau mendengar dan belajar firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan untuk kami beribadah, meskipun kami online. Namun ya Tuhan, kami mau belajar dengan sungguh-sungguh memakai telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong adik-adik semua yang ingin belajar tentang firman Tuhan, Engkau melihat satu persatu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita siapkan Alkitabnya ya. Ceritanya ada di dalam Yeremia. Di dalam kitab Yeremia, Perjanjian Lama atau Baru? Betul, Perjanjian Lama. Di dalam Yeremia 37 sampai 39. Kisahnya ada di situ. Diceritakan di Alkitab, ada seorang anak muda yang dipilih menjadi seorang nabi. Apa itu nabi? Nabi adalah seseorang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada umatnya. Anak muda ini bernama Yeremia. Bagaimana? Yeremia senang? Wah, tentu saja kaget Yeremia. Terkejut dia. Yeremia merasa bahwa dia masih terlalu muda untuk menjadi seorang nabi Allah. Dia juga merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Tetapi Allah memiliki jawaban yang sangat baik untuk Yeremia. Kita akan buka Yeremia 1
ayat 7 sampai 10. Yeremia 1 ayat 7 sampai 10. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, merobohkan, untuk membinasakan, dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah jawaban dari Tuhan kepada Yeremia. Adik-adik, menjadi seorang nabi Tuhan akan menjadi pekerjaan yang sangat sulit bagi Yeremia. Tetapi Tuhan berjanji untuk memimpin dan melindungi Yeremia. Dan Yeremia tidak pernah melupakan kata-kata Tuhan. Yeremia mau taat kepada Tuhan, meskipun itu sulit. Bahkan mungkin harus menderita. Karena Yeremia tahu dia dapat mengandalkan Tuhan. Apa sih tugas yang harus dilakukan Yeremia? Nah, ini tugasnya. Allah menyuruh Yeremia untuk memberitahu orang-orang Yahudi bahwa Allah akan mengirim bangsa Babel untuk menghukum bangsa Yahudi. Loh, mengapa Kak? Karena umat Tuhan, bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan. Bangsa Israel menolak untuk melayani Tuhan. Saat mereka mendengar, bangsa Israel menjadi marah kepada Yeremia. Mereka tidak percaya bahwa bangsa Babel akan datang menyerang mereka. Maka adik-adik, pada saat bangsa Babel sudah datang menguasai Yerusalem dan mereka sudah berkemah di luar tembok kota itu, Yeremia cepat-cepat memperingatkan, benarkan apa yang sudah aku ingatkan. Ayo cepat, kita harus keluar dari kota ini. Orang-orang Babel akan menyerang kota dan membakarnya sampai rata dengan tanah. Nah, saat Yeremia akan pergi meninggalkan kota, bangsa Israel menangkap. Mereka memukuli Yeremia karena dianggap sebagai pengkhianat. Dan mereka menganggap bahwa Yeremia ini telah berteman baik dengan Raja Babel. Lalu Yeremia dimasukkan ke dalam penjara. Apakah Yeremia berhenti? Udah menyerah? Tidak adik-adik. Yeremia tidak menyerah. Dia tetap mengatakan, memberitakan kebenaran dari Tuhan. Tentu saja para prajurit bangsa Israel mengeluh kepada Raja Zedekia dan melaporkan, kenapa ya Nabi Tuhan Yeremia mengatakan hal-hal yang buruk terhadap bangsa Israel. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Raja Zedekia memutuskan, sudah,
Terserah kalian apa yang harus kamu lakukan, apa yang dianggap baik yang kamu lakukan kepada Yeremia. Akhirnya adik-adik, Yeremia dimasukkan ke dalam sumur. Dan sumur itu sedikit berlumpur dan gelap. Ya, dan mereka meninggalkan Yeremia di tempat itu agar Yeremia ini mati kelaparan. Kasihan ya Yeremia adik-adik. Nah, namun kemudian ada seorang pegawai istana yang bernama Ebed Melech. Dia mendengar bahwa Yeremia mendapat perlakuan yang tidak baik itu. Dia menemui Raja Zedekia dan kemudian meminta agar Yeremia dilepaskan, dikeluarkan dari sumur. Kemudian Raja Zedekia setuju kepada Ebed Melech serta membawa 3 orang untuk membebaskan Yeremia dan mengeluarkannya dari sumur. Segera setelah keluar dari sumur, Raja Zedekia memanggil Yeremia, ingin mendengar pesan secara langsung apa yang Tuhan katakan untuk dia. Yeremia menyampaikan bahwa Raja Nebukadnezar, Raja Babel, akan segera datang. Jika Raja Zedekia ingin menyelamatkan bangsa dan kota Yerusalem, maka raja harus menyerah dan mengizinkan Raja Babel membawa ke negeri Babel. Maka Raja Zedekia akan aman di sana dan Allah akan membawa umat Tuhan kembali ke negeri ini. Tapi jika tidak menyerah, para tentara Raja Babel akan membunuh sebagian besar rakyat Raja Zedekia. Dan sebagian lagi mereka akan mati kelaparan atau mati karena penyakit. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Raja Zedekia. Tetapi adik-adik, Raja Zedekia memilih tidak taat. Dia tidak mau menyerah pada orang Babel. Dan tidak lama kemudian Raja Babel sudah menduduki kota Yerusalem. Dan segera Raja Zedekia melarikan diri. Tetapi akhirnya dia tertangkap juga. Bahkan digiring seperti budak ke negeri Babel. Sesudah itu, kota Yerusalem terbakar seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia tetap tinggal di Yerusalem dan Allah menjaganya dari bahaya. Allah juga menyelamatkan, melindungi Ebed Melech, pegawai istana yang mengeluarkan Yeremia dari sumur. Kita lihat Allah tidak mengabaikan umatnya yang tersisa. Meskipun mereka tercerai-berai, Allah berjanji untuk memelihara dan membuat umat Tuhan berbalik dan bersedia taat kepada Allah. Allah juga berjanji akan membawa mereka kembali ke negeri mereka sendiri, yaitu Israel, setelah sekian tahun lamanya. Nah adik-adik, kalau adik-adik jadi seperti Yeremia, beranikah untuk tetap taat kepada Allah? Berani? 1. Berani berkata jujur. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Apa ya contohnya? Oh, ini aja. Adik-adik dapat nilainya kok jelek ya? Aduh, takut. Nanti takut dimarahi.
Tapi adik-adik tetap harus jujur. Ceritakan kepada mama papa. Meskipun konsekuensinya harus dimarahi papa atau mama. Tapi anak-anak, adik-adik semua berkata jujur. Kedua, berani mengakui kesalahan kita. Kesalahan apa ya? Oh, ini seringkali kalau kita membawa bekal, kita bawa botol juga, ketinggalan. Berani nggak adik-adik bilang sama mama, Ma, tadi Tupperware-nya hilang gitu ya. Berani nggak? Ya, asalkan adik-adik berkata jujur. Ya, apalagi ya? Oh, berani nih mengingatkan papa dan mama atau adik, kakak untuk apa? Berdoa. Untuk apa lagi? Membaca firman Tuhan. Untuk apa lagi? Pa, Ma, ayo ibadah. Ceko, ayo kita ibadah. Berani. Nih yang terakhir nih ya. Saat bermain bersama teman. Kamu lihat temanmu suka pilih-pilih teman yang lain. Apakah itu baik? Oh tidak, Tuhan tidak suka. Ya, berani kita mengingatkan teman kita. Kamu jangan pilih-pilih dong. Tuhan itu sayang loh kita semua. Pilih-pilih teman itu perbuatan yang tidak baik. Nah, dari hal-hal yang kecil ini adik-adik, kita belajar untuk taat. Kepada siapa? Kepada Allah. Yuk, sebagai ayat hafalan kita mau buka Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita buka sama-sama ya. Aduh Kak, taat itu ternyata susah ya. Tidak, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Kita buka Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yang belum bisa buka, minta tolong Papa atau Mama ya untuk bukakan Alkitabnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita sendiri untuk taat tidak mampu. Kak Anita taat juga tidak mampu. Tapi kita minta pertolongan kepada Tuhan untuk taat, untuk berani mengatakan kebenaran. Dengan apa? Mengandalkan Tuhan seperti firman Tuhan ini. Yuk kita hafalkan lagi sama-sama. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Allah ingin agar kita semua, Kak Anita, adik-adik semua, papa, mama, semua orang yang percaya kepada Tuhan, menaati Dia dan tidak takut, karena Allah selalu mengasihi dan melindungi anak-anaknya yang setia. Sama seperti Dia, Tuhan, telah mengasihi dan melindungi siapa hari ini? Nabi Yeremia yang taat. Adik-adik bisa melakukannya? Bisa. Kita minta pertolongan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar taat seperti Nabi Yeremia. Taat mengatakan kebenaran kepada orang lain. Berani berkata jujur. Tuhan, taat itu tidaklah mudah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada adik-adik semua
untuk belajar setia, melakukan kehendak Tuhan, melakukan ketaatan seperti Nabi Yeremia. Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bagaimana firman hari ini adik-adik? Sangat menarik ya, Ma. Bersyukur kita bisa mendengar firman hari ini. Sikap yang baik mendengar firman Tuhan itu bagus. Tapi ingat ya, setelah mendengar, taatilah. Oh iya, Ma. Saatnya kita memberikan persembahan. Wah, terima kasih sudah mempersiapkannya ya, Ma. Iya, sama-sama. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu Jadilah Anak Taat. Adik-adik bisa kan? Wah, pasti bisa dong. Yuk, jangan lupa persembahannya ya. Taati taat, jadilah anak taat. Taati taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Taati taat, jadilah anak taat. Taati taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. Taati taat, jadilah anak taat. Taati taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. Kalau waktunya mandi, cepatlah kau mandi. Taati taat, jadilah anak taat. Taati taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. Kalau waktunya makan, cepatlah kau makan. Taati taat, jadilah anak taat. Taati taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, cepatlah ku tidur. Kalau waktunya tidur, cepatlah kau tidur. Mama, minta tolong ya, pimpin kita dalam doa persembahan ini. Yuk adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, karena Tuhan senantiasa memberkati dan memelihara hidup kami. Hari ini kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang menyucikan dan menjadikan persembahan ini sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan dapat dipakai dengan baik untuk pelayanan sekolah minggu di gereja kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saatnya aktivitas. Siapkan alat dan bahannya ya. Halo, sekarang waktunya kita membuat aktivitas ya. Hari ini kalian membutuhkan kertas warna hitam, putih, merah, kuning, orange, biru, dan hijau. Ini kalian akan membuat pelangi ya, jadi warnanya cukup banyak. Yang warna ini kalian bisa menggunakan kertas lipat gitu ya. Oke, sekarang kalian akan singkirkan satu persatu. Oke, adik-adik, sekarang kita akan membuat kartu ya. Kartu ini kalian menggunakan yang warna hitam. Ukurannya berapa? Kalian sudah potong ini ya. Ukurannya yuk kita lihat ya. Ukurannya berapa? Nah, ukurannya adalah 10 cm dan panjangnya 18 cm ya. Kalian potong seperti ini ya. Yang ini kalian akan sisihkan.
Kemudian kertas yang warna-warni ini Kak Win akan potong lebarnya 1 cm ya, lebarnya 1 cm saja ya, 1 cm dan memanjang. Ini Kak Win sudah buat potongannya, ini Kak Win singkirkan, Kak Win tunjukkan potongannya seperti ini. Nah, seperti ini ya, ada merah, orange, kuning, hijau, dan biru. Seperti ini ya, ini dari kertas lipat ya, panjangnya terserah ya, ini sesuai dengan kertasnya kalian masing-masing. Oke, kalau sudah, ini Kak Win akan sisihkan ya, Kak Win sisihkan. Lalu Kak Win akan ambil kertas putih ya, kertas putih kalian boleh pakai kertas putih bekas apapun ya, ini Kak Win juga pakai kertas bekas ya. Makanya kalau kalian habis membuat aktivitas, potongannya jangan dibuang, disimpan aja ya. Kenapa? Karena masih kita bisa pakai lagi. Oke, selanjutnya Kak Win akan membuat awan ya. Nih, Kak Win taruh di sini. Kira-kira awannya tidak besar gitu ya, kecil aja, lengkung. Seperti ini, lalu Kak Win akan garis seperti ini. Nah, awannya bisa ada di dalam sini ya. Jadi kenapa Kak Win tumbuk seperti ini? Jadi biar waktu kita membuat awan nggak lebih besar dari kertas hitamnya ya. Oke, sekarang Kak Win akan potong dulu. Nah, adik-adik, awannya sudah seperti ini ya. Nah, sekarang Kak Win mau beri ini, ada mata. Beri mata. Lalu ada mulutnya, ada pipinya. Lucu kan? Nah, sekarang Kak Win mau tempelkan awan tadi di baliknya sini, di balik sini ya. Kak Win akan tempelkan sedikit-sedikit, ditata dulu ya. Nah, merah dulu ya, lalu orange ya, kuning, hijau, dan biru ya. Nanti kalian beri lem di sini seperti itu ya. Nah, adik-adik, seperti ini ya, kalian sudah tempelkan seperti ini. Ini pastikan ini lurus ini ya, memang panjang pendek nggak apa-apa karena kan ini kita memakai yang bekas. Kalau sudah kita balik seperti ini ya. Oke, nah ini Kak Win akan tempelkan dan Kak Win akan potong di sini ya. Kak Win mau kasih garis dulu deh ya, Kak Win kasih garis dulu. Nah, setelah itu kita bisa memotong, potongnya satu-satu aja ya. Oke, sekarang yang orange, lalu kuning, kemudian hijau, dan biru. Nah, kita singkirkan. Nah, Kak Win akan beri lem di sini. Kita balik, lalu kita tempel di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya Kak Win juga akan ambil lagi kertas yang putih. Kak Win butuh untuk membuat ayatnya ya. Kita nggak perlu ukur lagi ya, kita nggak perlu ukur lagi, terserah aja, langsung potong. Nah, ini langsung potong aja. Kalau kalian mau membuat bentuk awan juga boleh. Nah, ya, Kak Win nggak ukur ya. Kak Win akan potong di ujung-ujungnya seperti ini. Oke.
kita akan tuliskan ayat hafalannya. Kita tulis ayat hafalannya ada di Yeremia 17 ayat 7 ya, seperti ini. Oke, lalu Kak Win akan beri lem baliknya ya. Kak Win akan beri di bawahnya sini. Di bawahnya sini. Ini ya. Oke, tapi masih belum selesai karena kami mau gulung ini awannya. Kan gulungnya pakai spidol aja. Ya. Nanti ini kalian bisa rapikan lagi, gulung-gulung lagi lebih padat ya. Gulungnya bisa lebih padat ini. Tuh, itu spidolnya hanya untuk membantu. Bentar ya. Nah, hijau terakhir nih. Ya, ini yang terakhir kuning. Ya, pelangi selalu dia muncul setelah hujan. Meskipun tidak selalu hujan ada pelangi, tetapi kita selalu menantikan hal yang indah yang Tuhan berikan. Berharap sama Tuhan ya, untuk kita bisa mendapat yang terindah dari Tuhan melalui janji yang Tuhan berikan. Aktivitas kita selesai. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Wah, kalau kita lihat pelangi ini ya, apa yang terjadi setelah hujan yang demikian deras, kita melihat pelangi yang begitu indah. Saat kita lihat pelangi, kita ingat kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada seluruh umat manusia, khususnya orang-orang yang setia kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan memelihara Yeremia dan bangsa Israel. Tuhan juga akan menolong kita, Kak Anita, adik-adik, papa mama, semuanya, untuk belajar taat, untuk kita menjadi kuat. Taat kepada siapa? Kepada Dia, dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.